Oke. Halo semuanya, perkenalkan aku Michelle Chan. Sebelumnya aku kedengaran nggak ya suaranya? Kedengeran, Pak. Oke. Kita sambil menunggu yang lain masuk juga ya. Nah, mungkin kalian habis kelas atau yang lain, kalian bisa sambil makan atau sambil minum ya, itu nggak apa-apa. Yang penting nanti aku jelasin kalian paham, lalu nanti kalau misalnya kalian kurang paham sama penjelasan aku, kalian bisa langsung aja ya nanyain gitu, kayak motong nggak apa-apa. Dan nanti kita sama-sama ngitung ya, kalau bisa kalian siapin kalkulator juga. Thank you. Kita mulainya di 16.10 ya, teman-teman. Nah, mungkin sambil menunggu yang lain juga, ini aku ada bawa temanku ya, guys. Rizal. Aduh. Halo guys, kenalin. Nama gue Rizal Yuresvata ya. Nih mau nemenin temen buat mentoring. Ngakak. Oke. Iya, kalian, aku mau nanya dong, dosen kalian siapa aja sih? Aduh, sudah jadi ikut. Pak Sri Joko, Ci. Bu Nanda, Ci. Pak Maris, Ci. Oh, oke. Ada yang dapat Bu Budiasi gak? Belum, gak ada ya? Oke. Bu Diasi ngajar statistik, Ci, bukan makro. Oh iya sih, Bu Budiasi emang ada ngajar statis sama ekonomi makro juga. Berarti gak ada dapat Bu Budiasi ya? Oke. Sebelumnya aku mau tanya dong, teman-teman nih, kalian udah pernah diajarin buat neraca pembayaran nggak sih? Atau balance of payment? Atau belum? Baru mau dibahas besok, Ci. Kemarin tuh baru pengertian-pengertiannya aja, sama dikasih tugas. Kalau buat pembahasan lebih detailnya, hitungannya tuh besok. Oh, oke. Berarti baru besok ya? Oke. Thank you. Yang lain gimana? Oke, kita mulai ya guys. Nah, sebelumnya aku share screen dulu. Ini udah kelihatan belum ya? Apakah sudah kelihatan guys? Sudah, Ci. Udah, Ci. Oke. Kalau putus-putus atau nge-lag share screen-nya bilang aja ya. Takutnya aku kan nggak tahu gitu. Nah, yang soal akan kita bahas utamanya tuh adalah soal hitungan ya. Karena bobotnya gede nih, 30% ditambah 20%. Nah, kita mulai di soal nomor 1. Nah, di nomor soal 1, kalian langsung, kalau biasakan, kalian lihat nih, apa sih yang ditanyain. Nah, kalau yang di A kan kita ditanyain pendapatan nasional, keseimbangan, dan bunga keseimbangan nasional. Lalu yang B, kita disuruh cari persamaan BOP kan. Nah, yang C, kita ditanya nih, BOP-nya defisit, balance, atau surplus. Dan yang D itu, kita ditanya BOP kita berapa sih. Lalu yang E, kalau ada perubahan ekspor. Nah, di sini, untuk menjawabnya ya. Nah, rumus yang bakal kita pakai ini sebenarnya lumayan banyak ya.
Dimana kalau di sini, kalau kita lihat nih yang untuk poin A, kita kan disuruh cari pendapatan dan bunga keseimbangan nasional. Nah, pastinya kita harus membuat fungsi IS dan LM. Seperti materi UTS yang lalu ya. Udah pada belajarin belum ya? Untuk mencari fungsi IS dan LM-nya. Ini sebagai catatan aja ya guys. Fungsi IS sama dengan LM. Nah, kalau di sini nanti kalian tinggal liatin aja. Nanti aku bakal share jawabannya yang udah kita buat nanti ini. Oke, jadi selain kita, kalian juga harus ingat rumus dari ini nih. Y sama dengan C plus I plus G plus X dikurang M. Ini yang bakal kita pakai untuk persamaan IS. Jadi, kita buat dulu ya. Di sini kita buat. Satu A. Kita buat dulu keseimbangan. Ada yang tahu IS itu apa? IS itu keseimbangan pasar barang ya guys. Pasar barang. Yang mana kita akan menggunakan rumus ini nih. Nah, lalu kita di sini diketahui komponennya kan baru ada investasi, government, ekspor dan impor kan ya. Nah, untuk konsumennya yang komponen C ini kan kita belum dapatkan ya, belum ada nih. Tapi kita bisa cari melalui ini nih, fungsi dari S. Fungsi S ini bakal kita ubah jadi fungsi C. Gimana sih caranya? Nah, ini rumusnya ya. Jangan lupakan, rumus S itu kan sama dengan min A ditambah min B. Itu udah pasti ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk fungsi C ini sama dengan A plus BY. Berarti ini bisa kita cari dong ya. Dimana kalau di sini S kita ini sama dengan min 52 plus 0,1 YD. Dimana A kita sama dengan min 52. Nah, ini kelihatan kan ya? Kalau nggak kelihatan aku gedein. Kalau ada min, jangan lupakan minnya ya. Nggak fatal. Nah, kalau B-nya sama dengan plus 0,1. Oke, kita tinggal masukin ke fungsi ini nih, yang S sama dengan min A plus 1 min BY. Ya. Kita masukin aja, tadi A kita kan min 52. Ditambah 1 dikurang B-nya kita tadi itu kan 0,1. Masukin aja. 0,1 YD. Nah, kenapa YD? YD itu merupakan pendapatan yang dapat dibelanjakan. Jadi ini udah pasti YD ya. Makanya dia S sama dengan min 52 ditambah 0,1 YD. Karena ini kan berkaitan dengan tabungan. Jadi variabelnya itu YD. Nah, dari sini kita langsung dapat nih C-nya sama dengan 52 ditambah dengan 1 dikurang 0,1 itu kan sama dengan
0,9 YD. Nah, kita dapat nih sampai sini, kita dapat untuk fungsi yang C, yang bakal kita masukin ke sini. Nah, lalu di sini kan kita bisa lihat nih YD. YD itu sebenarnya bisa kita cari nih. YD, rumusnya YD itu sama dengan Y dikurang dengan tax kita ditambah dengan TR atau transfer ya. Nah, jadi kita cari dulu aja ini, nanti kita tinggal masukin biar gampang ya. Nah, jadi berarti kita tinggal masukin aja. Nah, YD kita sama dengan, nah Y-nya kan belum tahu, jadi tulis aja dulu Y dikurang, yang pokoknya kalau udah diketahui, kalian masukin aja. Nah, tax kita kan 0,1 Y. 1 Y. Masukin, ditambah dengan transfer atau TR. TR kita kan 20, nah tambah 20. Kita dapat YD sama dengan, ini Y kan ibaratnya 1 ya, variabelnya sama nih, berarti 1 dikurang 0,1 sama dengan 0,9 Y tambah dengan 20. Nah, sampai sini ini kita dapat untuk fungsi YD kita, nanti yang bakal kita masukin ke persamaan Y sama dengan C plus I plus G plus F kurang M. Nah, sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Atau kecepatan aku ngomongnya? Guys. Halo guys. Udah jelas, Ci. Oke. Jadi kita lanjut ya. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja nih untuk mencari persamaan dari IS dulu ini gimana. Tinggal masukin. Nah, Y ini C kita kan udah ketahuan ya. 52 plus 0,9 YD. Nah, kita bisa masukin dulu aja ini. Kita masukin nih. Nah, bentar ini ngelag. Oke. Ditambah dengan I kita. I kita atau investasi kita itu adalah 60 dikurang 232I. Nah, kita masukin. Lalu kita tambah dengan government kita atau pemerintah 55,5. Dan ditambah dengan ekspor kita berapa ini? Nah, ini tadi. Nah, 90 ya. 90 dikurang dengan impor. Nah, impor kita adalah 0,1 Y. Ini kan ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa masukin nih YD-nya. Kan kita tadi udah dapat nih fungsi dari YD itu berapa kan? 0,9 Y ditambah 20. Nah, masukin dari yang sini. Kita masukin ya. Fungsi YD ini tadi 0,9 Y ditambah dengan 20. Nah, ini sisanya kalian tambah kurang. Kali dulu ya. Kalikan dulu. 52 ditambah dengan, nah ini kaliin dulu. Baru tambah kurang variabel yang sama. Ini kan jadinya 0,81 Y kan. Ditambah dengan 18. Tambah 60. Kurang 232I. Ditambah 55,5. Tambah, oh ini ada ininya, bentar. Ditambah 90 dikurang dengan 0,1 Y.
Nah, ada yang udah dapat belum persamaannya berapa? Mari kita hitung bersama-sama. Udah ada yang dapat, guys? Kalian udah pada dapat? Yang Y ya, Ci? Iya, buat cari persamaannya dulu. Kita jadi di sini tuh kita tambah kurang dulu yang variabelnya sama. Misal kayak 52 ditambah dengan 18, tambah 60, tambah 55,5, tambah 90. Kalau yang ada variabelnya yang Y ini, berarti 0,81 dikurang dengan 0,1 Y saja. Bentar, guys. Ini, aduh tadi maaf keputus lagi. Jadi tadi udah dapat kan ya? Segini bukan? 275,5. Sama ya kita. Oke. Nah, yang lain udah dapat belum? Jangan sampai salah ya, takutnya kan ini harus teliti juga nih. Kalau ada variabelnya nggak bisa langsung tambahin. Harus yang sama variabelnya. Oke. Ini kita dapat ya, udah dapat nih untuk persamaan dari si IS. Oke. Nah, untuk sebentar. Belum, maaf. Ini belum kita bagi, guys. Sebentar ya, maaf guys. Nah, tadi kan di sini kita udah dapet nih. Di sini tuh ada yang variabelnya sama kan? Kita harus pindah ruas nih, Y. Berarti Y kita kurangin dengan 0,71 Y. Kenapa dipindah ruas? Karena variabelnya sama ya. Nah, sama dengan 275,5 dikurang 232I. Nah, barulah ini kita dapat kan. Ini kan 0,29 ya. Jadi, Y-nya itu sama dengan 275,5. Kita bagi dengan 0,29. Dapatlah hasilnya 950. Dikurang dengan 232. Kita bagi dengan 0,29 juga. Dapatlah 800 I. Sampai sini sama kita. Ini baru persamaan IS ya, Gimana guys? Gimana teman-teman? Sama? Untuk persamaan IS-nya. Udah sama ya, berarti kita lanjut. Bentar ya. Kita cari sekarang buat keseimbangan LM atau keseimbangan pasar uang ya, money. Nah, ada yang tahu untuk mencari fungsi LM itu gimana sih? Ingat? Buat tambahan baru lagi nih rumus kita. Langsung aja ya. LM itu sama dengan fungsinya itu adalah MD. MD sama dengan MS. Ini rumus dari LM. Catatan ya. Nah, udah. Kita tinggal masukin. Di sini kan MD sama dengan MS. Nah, untuk MS kan tadi kita udah di soal udah diketahui ya, 200
sebesar 260. Nah, MD gimana? Kita di sini nggak ada kan, adanya MTR, MSP. Nah, perlu kalian ingat ya, kalau MD itu terdiri dari 3 macam, yaitu ada MTR atau transaksi, lalu MB itu berjaga-jaga, dan MS itu spekulasi, uang untuk spekulasi nih. Nah, di sini kita disoalkan, diketahuinya ada 2 aja kan, MTR dan MSP. Berarti kita bisa masukin nih untuk mencari MD-nya nih, di mana MD itu sama dengan MTR ditambah MB ditambah MSP. Nah, kalau diketahuinya 2 nggak apa-apa. Jadi MTR ditambah dengan MSP ini. Jadi 15Y ini kita tambah dengan 140 dikurang 105I. Ini ya. Kita seperti biasa aja pindah UAS gitu-gitu. Kan 260, kalau pindah ruas berarti dikurang ya ini. Kurang 140 ditambah dengan 105I. Nah, berarti Y kita ini sama dengan, nah ini kan 120 kita bagi dengan 0,15, hasilnya adalah 800 ya. 800. Lalu kita tambah dengan 105, kita bagi dengan 0,15 ini. Dapatlah hasilnya 700I. Bagus ya hasilnya. Makanya bagus. Nah, kita dapat nih buat persamaan sekarang kita baru bisa nyari nih buat pendapatan nasional keseimbangan dan bunga keseimbangan nasionalnya berapa sih? Ya, kita bisa cari. Di mana? Kita bisa cari menggunakan rumus tadi tuh, IS sama dengan LM. Kita tinggal comot aja 950 ini sebagai persamaan IS. Sama dengan LM kita tadi 800 ditambah dengan 700I. Nah, tinggal pindah ruas aja seperti biasa. Kalau berarti 950 kita kurangin 800, kita dapat 150 kan ya. 150 sama dengan 700I ditambah dengan 800I. Dapatlah hasilnya 1500I. Nah, dapat IEQ kita. IEQ itu bunga equilibrium kita ya. IEQ kita. Jadi 150 kita bagi dengan 1500. Hasilnya bagus, 0,1. Atau sebesar 10%. Udah dapat yang IEQ kita. Udah dapat ya. Ini sebagai bunga keseimbangan nasional kita. Lalu, yang untuk mencari pendapatan nasional keseimbangannya, kita tinggal masukin aja nih, kalian bisa pilih. Di sini kan kita udah dapat fungsinya, yaitu ada yang IS dan LM. Kalian mau pilih yang mana aja bebas, mau pakai yang IS atau LM. Nah, di sini aku pakainya yang LM ya. Nah, jadi yang ini untuk mencari pendapatannya. Pendapatan ini. Nah, sebenarnya gini kan ya. Nah, kita tinggal masukin aja nih. Pakai yang kita udah ketahui sebesar 0,1 ya, 0,1. Y sama dengan 800 ditambah 700 dikali 0,1. Dapatlah Y EQ kita sama dengan 870.
sebagai pendapatan nasional keseimbangan. Kita udah dapat nih buat yang poin A. Poin A kita sudah dapat. Oke, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya? Guys, halo guys. Apakah sudah jelas? Atau masih ada yang nggak ngerti? Nggak apa-apa, tanya aja. Aku jelasin ulang. Sebelum kita lanjut ke yang B nih. Halo guys. Atau masih butuh penyerapan guys untuk menyerap? Suaraku hilang ya? Halo? Tes. Ada, Ci. Ada, Ci. Tadi ada sempat hilang nggak? Atau ada yang kelewat penjelasannya, kalian jadi nggak ngerti gitu? Nggak ada, Ci. Oke, semuanya paham ya? Oke. Ya, sinyalnya kadang bad connecting ya. Jadi kita sampai mana sih ya? Oke, ini ya. Kita udah dapet yang A ya. Berarti kita cari yang B, C, D. Nah, sebenarnya yang poin B, C, sama D ini sebenarnya berhubungan nih. Karena dia nyari BOP. Kita bakal pakai. Jadi kita langsung aja ya. Lanjut ke yang poin B. 1B ya. 1B ini. Nah, di sini kita mencari persamaan BOP. Nah, BOP ini rumusnya. Rumus BOP itu adalah ditambah dengan CI plus CI dikurang CO ditambah dengan FB. Nah, buat teman-teman yang belum tahu CI itu apa? CI itu capital inflow. Dan kalau CO itu merupakan capital outflow. Lalu untuk FB ini merupakan neraca cadangan ya. Ini rumus baru yang bisa jadi catatan kalian. Oke. Nah, di sini kalau FB-nya atau neraca cadangan kita tuh nggak diketahui. Di sini kan nggak ada ya. Ya, nggak ada ya. Berarti kita bisa asumsikan ini 0. Ya. Lalu, untuk CI dikurang CO itu kan nggak ada nih. Nah, tapi ada nih, kita dikasih tahu aliran modal atau cash flow kita ya. Jadi, CI kurang CO itu sama dengan CF. Jadi, kita bisa aja nih masukin. Atau kita ganti sebagai CF. Ini sama aja ya. Berarti ini bisa kita masukin nih. Dimana berarti BOP kita sama dengan ekspor kita tadi kan 90 ya. Kurang dengan impor kita 0,1Y. Tambah dengan CF. CF kita itu 30 dikurang dengan 270I. Dan FB kita 0. Nah, ini kan bisa ya kita tambah kurang biar dapat persamaannya. Nah, tinggal tambah ini 90 ditambah 30, dapatlah hasilnya 120. Terus kurang dengan 0,1Y karena nggak ada variabelnya ya, yang lain. Kurang dengan 270I. Ini ya. Nah, kita udah dapet nih buat persamaan BOP-nya. Kan ditanyainnya ini kan ya. Jadi kita udah dapet nih. Mungkin kalian udah pernah dapet belum? Atau udah tahu rumus BOP yang lain? Kalau aku pakainya yang ini sih.
Mungkin nanti kalian bisa cross-check ke dosen kalian masing-masing ya. Oke guys, kita lanjut. Cari yang 1C. Nah, 1C ini kita kan ditanya apakah BOP-nya defisit, balance, atau surplus. Nah, untuk menentukan defisit, balance, atau surplusnya itu, kita lihat nih nilai BOP kita. Kalau nilai BOP kita lebih kecil dari 0, maka defisit. Kalau BOP kita lebih besar dari 0, maka surplus. Dan kalau balance berarti BOP kita sama dengan 0. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kita tinggal tes aja nih. Nah, ini kan X min M, ekspor kurang M ya. Kita tesnya bisa dengan cara ini nih. 90 kurang 0,1 Y. Tadi Y kita kan 870 nih ya kan, YEQ kita. Nah, kalian bisa masukin aja nih. Oh, berarti 0,1 kita kali dengan 870. Nah, berarti X kurang impor kita sama dengan totalnya itu adalah 3. Nah, 3 lebih besar dari 0 kan ya. Berarti kita bisa bilang itu dia adalah surplus. Nah, terus di sini ada nih CF kita. CF kita kan di sini adalah 30 kurang 270I. Bisa masukin aja kan. Ya. Sama dengan tadi IEQ kita lihat ke atas nih. IEQ kita tuh 0,1. Nah, kalian bisa masukin nih 0,1 sebagai I-nya. Jadi 30 dikurang dengan 270 dikali dengan 0,1. Nah, dapatlah CF kita sama dengan 3 juga. Ya, nggak apa-apa. Surplus ya jadinya. Lebih besar dari 0. Nah, jadi udah ketemu nih, apakah dia kan nanya nih yang C, apakah dia BOP-nya tuh defisit, balance, atau surplus. Nah, ternyata BOP kita tuh surplus ya. Jawabannya ini, surplus. Surplus. Oke. Nah, lalu kita lanjut yang ke D, 1D ya. 1D. 1D ini kita ditanya neraca perbayarannya atau BOP kita itu pada saat pendapatan dan suku bunga keseimbangan tersebut. Nah, ini kita tinggal masukin aja sih. Kita pakai yang persamaan ini nih. Yang tadi kita cari. Lalu kalian masukin Y kita tuh tadi berapa? Ini kan 870. Nah, I kita kan tadi 0,1 ya yang tadi kita udah cek. Nah, kalian tinggal masukin aja. Berarti BOP-nya sama dengan 20 dikurang dengan 0,1 kalikan 870 tadi dikurang dengan 270, I kita itu 0,1. Sama aja ya ini sebenarnya BOP kita tadi ini kan udah ketahuan nih sebenarnya X min M-nya kan 3, CF-nya 3 tambah 3, 6. Jadi totalnya kalau kalian langsung masukin satu rumus ini, sebenarnya sama aja sih. Pakai kalkulator ya. Sama dengan 6, pasti ketemunya 6. Nah, mungkin beda. Oke. Lanjut ya. Sampai yang BOP mau ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke yang E nih, 1E. 1E guys. Masih ngantuk ya guys. Atau udah mumet? Atau bagaimana? Masih bisa mengikuti? Halo guys. Ci. Ya. Ya. Itu maksudnya yang D kenapa diulang lagi, Ci? Kurang ngerti. Kenapa pakai Yang D. Yang D, iya. Oh, kalau yang D itu
kita kan ditanya berapa sih BOP kita itu. Kita nyari BOP-nya gitu. BOP kita pada saat pendapatan dan suku bunga keseimbangan tersebut yang tadi kita udah cari nih di A. Jadi dia tuh nanya BOP-nya berapa sih? BOP kita berarti kan sama dengan 6 nih. Kalau yang C itu dia nanya defisit, balance, atau surplus. Nah, untuk mencari defisit, balance, atau surplusnya itu kita menggunakan ini nih, perhitungan kita tes. Dia tuh lebih besar dari 0 atau kurang dari 0. Nah, kalau misalnya dia lebih besar dari 0, maka surplus nih. Nah, untuk jawaban yang 1C itu bisa kita jawab nih, surplus. Kalau ditanya BOP-nya defisit, surplus, atau balance. Oke, Ci. Thank you, Ci. Oke. Ada yang masih mau bertanya? Ayo nanya aja guys, jangan apa-apa. Kalau nggak ngerti atau perhitungannya gimana sih? Nah, aku bisa jelasin ulang lagi guys. Jangan malu-malu, tenang aja. Tanya aja nggak apa-apa. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ya guys. Teman-teman, kita lanjut ya. Sekarang yang E. Oke, 1E ditanya nih, jika ekspor kita naik sebesar 14,5, kita disuruh nentuin pendapatan dan I yang baru serta BOP kita. BOP kita yang ini ya. Tahun neraca pembayaran. Nah, sebenarnya kita bisa pakai dari sini nih. Kan yang keubah sebenarnya dari persamaan IS kita dong ya. Gimana kalau persamaan IS kita kan di sini ada ekspor ya, maka berhubungan dengan ini nih fungsi IS. Kalau LM-nya nih, fungsi LM-nya bisa langsung kita ambil aja, kita comot karena di sini dia tuh tidak ada berkaitan atau berhubungan dengan ekspor. Karena ekspornya berubah, maka kita bisa pakai yang keseimbangan ini nih. IS kita karena berubah, kita tinggal ubah aja nih yang bagian ekspornya. Nah, tadi kan kita udah cari-cari nih, kayak gini nih. Pakai yang gini. Nah, sebenarnya cuma berubah di 90 ini nih. Jadi kita tinggal pakai aja nih yang ini. Kita copy. Ya, kalian bisa lihat. Nih, kita copy. Copy. Terus yang berubah adalah di ekspornya saja nih. Ekspornya kita kan tadi 90. Sedangkan yang lainnya tetap ya, nggak ada yang berubah. Jadi dia bilang naik nih 90, naik sebesar 14,5. Maka yang tadi kita yang awalnya 90 ini kita tambahin 14,5. Jadi berapa tuh? 104,5 ya. Nah, kita buat persamaan IS yang baru. Ya. Nah, di sini kita kayak seperti biasa aja tadi ya. Kita tambah kurangin nih. Tambah kurang. 52 tambah 18 tambah 60 tambah 55,5 dan ditambah 104,5. Nah, kita dapat sekarang di sini sebesar 290 ya. Nah, sisanya kurang 232. Bentar ya, maaf. Bentar guys, sebentar.